Sebenarnya sih waktu itu sempat ada penolakan juga, sempat ada penolakan dari orang tua. Jadi di situ aku bisa ketemu dengan teman-teman dari Malaysia, gitu. kemudian dari Jepang, kemudian juga waktu itu dari China juga ada, Dari kemudian dari Rusia dan lain sebagainya seperti itu. Terus terang aku sih latar belakang keluarga aku itu adalah yang nggak cukup berada gitu, karena aku tinggal di Blitar dan Blitarnya selatan. Blitar daerah selatan. Wonotirto. Wonotirto gitu. Pengalaman di Thailand ini pengalaman sahabat Aryu pertama kali di luar negeri atau sebelumnya sudah pernah ke luar negeri? Pertama, this is my first time. Kiat-kiat untuk sahabat-sahabat mungkin yang pingin mengikuti jejaknya sahabat Aryu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mata Blitar Podcast. Saya Yahya Mustafa, salah satu host Mata Blitar Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu seorang aktivis muda. Beliau adalah Wakil Presiden BEM Unisba. Saya perkenalkan, namanya adalah Ahmad Marzuki atau biasa dipanggil Arzu. Alamatnya Desa Gunung Gede, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya kita perlihatkan sahabat Aryu. Ya, bagaimana kabarnya sahabat Aryu? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini masih menjabat jadi Wakil Presiden BEM Unisba ya? Iya, memang mulai tahun 2020 sampai berakhir 2021 nanti. Berarti 2021 ini kan akhir ya? Tapi akhir. Iya. Betul. Terus apa ini hari ini kesibukannya di BEM? Kalau kesibukannya di BEM yang jelas ngebantuin Presiden BEM kayak gitu ya. Karena saya sebagai wakil gitu. Ya. Terus kemudian menjalankan beberapa program kerja yang sudah disepakati dari teman-teman kementerian juga kemarin waktu itu. Terus dalam waktu dekat ini sih kita mau ada juga webinar karena kan kondisinya COVID, pandemi ya. Pandemi gitu. Jadi nggak bisa langsung kumpul lebih gitu. banyak online ya. Jadi online kayak gitu dan itu di salah satu kementerian yang ini lagi kita persiapkan. Kerjasama dengan kementerian. Betul. Ya. Terus ini saya dan tim dari Mata Blitar Podcast ini mengundang sahabat Aryu ini salah satunya karena sahabat Aryu ini kita tahu pernah pertukaran pelajar ya. Namanya apa? Pertukaran pelajar atau mahasiswa? Student exchange. Oh ya. Berarti student ini kan pelajar ya kan. Ya, pertukaran pelajar ke Thailand ya, seperti itu. Betul. Ya. Oke, sahabat Aryu kan mungkin sahabat-sahabat Mata Blitar Podcast di sini kan juga macam-macam. Ada yang lebih banyak juga para pemuda-pemuda, ada yang pelajar, ada juga yang mahasiswa. Mungkin juga sahabat-sahabat Mata Blitar Podcast pingin tahu pengalaman sahabat Aryu pada saat sahabat Aryu di Thailand seperti itu. Boleh. Iya. Yang pertama yang saya tanyakan, awal mula ikut program ke Thailand itu seperti apa? Dapat informasi dari mana atau seperti apa? Bisa diceritakan? Iya, karena sebenarnya kan student exchange yang aku ikuti ini adalah program yang diselenggarakan oleh kampus. Jadi bukan dari pemerintah seperti itu. Dari kampus. Ya. Jadi dari kampus. Kemudian itu sebenarnya aku udah tahun kedua karena aku berangkat kan tahun 2020. Kemudian tahun 2019 itu sudah pernah ada juga dari Unisba juga. Dari Unisba gitu. Jadi aku tahun ke sama di Thailand juga. Sama di Thailand, cuman beda beda institusi gitu di sana gitu. Jadi aku yang kedua. Untuk kenapa aku bisa di sana karena memang aku udah dapat informasi dari kampus. Kemudian aku kan juga cukup aktif gitu di kampus untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga
mungkin beberapa dosen juga udah pada kenal tuh, Iya. udah pada kenal, Termasuk bisa merekomendasikan sahabat Arju ini betul. untuk ikut program itu seperti itu ya. Kayak gitu. Dan sebelumnya itu kan aku sebelum menjabat sebagai wakil presiden kan pernah menjadi pengurus di Himaprodi Oh, gitu. Himaprodi. Kemudian kalau boleh tahu sebelum lanjut, Heeh, Aryu di Unisba jurusan apa? ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, Iya. berarti fakultas Sosial politik. Pol ya. Ya betul. Ilmu komunikasi, iya. Terus lanjut. Kemudian sebelum aku menjabat sebagai wakil presiden hari ini, dulu kan aku juga pernah menjabat sebagai pengurus dulu, pengurus di Himaprodi. di Himaprodi. Kemudian setelah menjadi pengurus, salah satu menjadi divisi, habis itu aku menjadi ketuanya juga, ketua Himaprodi, Himaprodi Himakom sekitar tahun 2018. Tahun 2018. Jadi waktu aku masuk kuliah tahun 2017, aku sudah mulai aktif, suka aja gitu dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Aku udah join gitu. Aktivis lah ya, aktivis mahasiswa. Gitu. Terus kemudian tahun itu aku sudah pernah menyelenggarakan kegiatan kayak semacam pengabdian masyarakat gitu, yang itu backgroundnya itu adalah pendidikan bahasa Inggris gitu, sehingga mungkin dari situ beberapa dosen sudah pada ngerti kalau oh ini loh pernah mengadakan kegiatan di luar kampus yang tentang bahasa Inggris juga gitu. Kemudian aku menjadi ketua Himaprodi tahun 2018. Kemudian aku juga masih aktif di beberapa kegiatan kayak paduan suara ya. Aku juga paduan suara UKM juga ikut UKM kayak gitu. ya. Terus kemudian banyak sih kalau di kampus yang aku artinya ikutin. sahabat Arju ini dilihat oleh kampus, dilihat oleh dosen karena keaktifannya di kampus ini beberapa kali. Mungkin bisa seperti jadi itu bisa ya. jadi. Karena kan program ke Thailand ini yang jelas kan ya terbatas kan, nggak bisa Iya, semuanya. Artinya kan harus mahasiswa sing terseleksi lah kan, Iya, seperti betul. itu. Terus pertanyaan kedua, langkah-langkah awal itu seperti apa? Kan tadi sudah dapat informasi dari kampus kan gitu. Terus langkah-langkahnya kan tetap ada. Karena tidak semua mahasiswa kan minimal harus apa, misalkan harus bisa seperti apa. Itu langkah-langkahnya seperti apa? Oke, jadi pertama kan aku cerita aja nih ya. Ya. Jadi waktu itu aku dapat informasi kan dari dosen. Ini loh mau ada student exchange yang tahun kedua di Thailand. Kayaknya kamu cocok nih, kamu harus ikut nih. Tapi yakin nggak sih ini aku kalau misalkan bisa ikut, udah kamu pasti bisa kok, bilang gitu kan dosen. Kemudian ya udah, kemudian aku coba. Waktu itu aku mengikuti beberapa tahapannya tuh kayak ada seleksi, kemudian seleksinya juga ada beberapa gitu kan. Seleksi kampus atau seleksi eksternal? Dari kampus. Masih dari kampus ya? Dari kampus. Kemudian mulai dari bahasa, kemudian tentang keaktifan dan juga attitude di kampus kayak gimana, itu kan semuanya kan juga menjadi penilaian begitu ya. Akhirnya dari situ aku langsung mengikuti daftar kayak gitu. Terus sebenarnya waktu itu sempat ada penolakan juga, dari orang tua gitu. Oh, malah orang tua ya? Justru penolakannya tuh kayak gini loh, karena takutnya nanti gimana kalau udah di sana, jangan-jangan biayanya gimana kayak gitu-gitu kan. Terus akhirnya aku mencoba untuk meyakinkan gitu kalau sebenarnya ini nggak semuanya bayar gitu loh, nggak semuanya ditanggung kita sendiri gitu. Banyak yang disupport dari karena memang ini adalah kerjasama dari kampus juga seperti itu. Kemudian aku meyakinkan, terus aku daftar, terus ya itu ada beberapa tahapan mulai administrasi, kemudian ada wawancara, terus ada pengumuman dan alhamdulillah masuk, lolos. Ya. Berarti intinya kan juga ada seleksi dari kampus ya. Iya, betul. Terus kalau dari pihak eksternalnya juga ada seleksi atau enggak? Setelah misalkan setelah seleksinya kampus oke gitu ya.
ada seleksi lagi lah atau enggak yang dari eksternal? Nggak ada, cukup Nggak ada. dari kampus. Oh. Tapi waktu seleksi dari kampus itu aja kan juga bisa dibilang ketat gitu ya. Waktu interview aja aku langsung menghadapi 5 penguji nih, langsung ada 5 penanya gitu, yang mereka punya basic masing-masing, mulai dari bahasanya, kemudian terus dari pengetahuan, kemudian dari keaktifan dalam kampus, sudah apa aja sih yang sudah dilakukan di kampus kayak Berarti gitu. ini ya, yang tadi kan selalu disebut-sebutkan bahasa itu. Berarti itu menjadi poin penting juga ya. Iya dong, karena memang Kan tidak di Indonesia. iya, karena bukan di Indonesia gitu. Bahasa itu bahasa apa? Eh, Kalau bahasa internasional? Bahasa Inggris yang Oh, kita berarti. pakai, yang Makanya kita bahasa pakai bahasa internasional Inggris. ya? Karena bahasa internasional itu. Ya, berarti salah satu poin terpenting itu harus bisa bahasa Inggris. Nah, ini sahabat-sahabat kalau mungkin ingin mengikuti jejaknya sahabat Aryo, pertukaran pelajar baik di Thailand atau dimanapun lah di luar negeri, itu yang paling utama adalah harus mampu berbahasa Inggris. Harus menguasai Harus bahasa menguasai gitu, itu bahasa ya. itu. Terus sahabat Aryo ini kan kuliahnya jurusannya sebenarnya kan ilmu komunikasi, bukan jurusan bahasa Inggris kan? Bukan. Tapi sahabat Aryo menguasai bahasa Inggris itu bisa diceritakan dari mana? Oke, panjang sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya aku dulu sama sekali nggak suka bahasa Inggris ya. Jujur aja ini ya. Jujur aja nggak begitu suka bahasa Inggris karena menurut aku bahasa Inggris ini bahasa yang sulit gitu. Tetapi aku kan setelah dari sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama, kemudian lanjut ke SMA ya. Di SMA itu aku di salah satu pondok pesantren gitu, yang mana itu juga menerapkan tentang praktek bahasa. Oh, gitu. Kemudian SMA-nya di pondok pesantren ya? iya betul, di salah satu pondok pesantren di Blitar yang juga. menerapkan bahasa Inggris juga? Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh, jadi basicnya dari situ juga ya? Nah, sebenarnya aku mulai awal sukanya kan dari situ tuh. Dan bukan sebenarnya bukan bisa dibilang nggak suka banget gitu, karena harus kewajiban gitu ya? kewajiban gitu, karena kalau misal kita ketahuan nggak pakai bahasa kita mesti dihukum. Gitu, Waduh, ya. bahaya kan. Jadi waktu itu aku terus belajar, aku mikir kalau nanti aku nggak bisa, aku bakal terus dihukum nih, kayak gitu. Aku jadi ngomong pada diri aku sendiri seperti itu. Jadi aku harus bisa ngomong bahasa Inggris biar aku nanti aman gitu, Ya, biar aku nanti bisa gitu. aman. Awalnya berarti seperti di itu. pondok itu ya, di SMA di pondok itu. Terus kemudian setelah lulus dari SMA itu aku juga sempat ikut kursus bahasa Inggris karena udah terlanjur suka deh kayaknya akhirnya ada gitu. basicnya juga ya. Jadi aku pengen fokus. Di mana? Seru. Itu di Kediri. Di Kediri, Di Kampung di Inggris. Kampung Inggris Pare. Betul, Oh, betul. ya. Di Terus situ. habis itu jadi terasa ya bahasa Inggrisnya. Terus kemudian aku juga sempat ngajar di diniyah waktu aku sudah pulang dari pondok. Ya. Itu walaupun sebenarnya itu adalah diniyah, Ya. karena aku udah deket banget sama anak-anak. Ya. Anak-anak gimana nih kalau kita sambil belajar bahasa Inggris gitu. gitu. Aku bilang gitu karena aku udah merasa kangen gitu kan. Kalau bahasa kalau nggak pernah dipraktekkan maka Akan juga lupa gitu, ya. lupa semuanya hilang gitu. Jadinya iya, aku terus gimana kamu mau nggak nanti kita sambil belajar bahasa Inggris gitu. Sebenarnya ini juga kebutuhan aku biar aku nggak lupa Ya, gitu. Ternyata benar-benar. mereka juga mau gitu. Terus akhirnya kita belajar bahasa Inggris Itu di rumah ya, di Diniyah. di rumah juga. Ya. Aku sih sebenarnya dulu sempat kerja gitu loh ya, dan di tempat kerja itu aku juga cukup aktif gitu loh, karena memang suka aja gitu. Suka walaupun bukan di daerah aku, tapi aku cukup suka dengan lingkungannya. Terus aku ikut beberapa kegiatan. Akhirnya aku juga suruh ngajar juga di situ Dan gitu. disisipi Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris ke kayak anak-anak. kursus gitu. Sambil juga mengamalkan ilmu, juga mengasah biar nggak lupa. Biar nggak lupa, bener. Soalnya kita kan tinggalnya di Indonesia, jadi nggak jarang sekali
bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Inggris. Kan kalau misal di pondok pesantren mungkin kita Ya, lingkungannya masih lingkungannya, ada ya. lingkungan, apalagi kalau pas waktu aku di Pare itu kan Ya, lingkungan ya, banget bener, gitu ya. bener. Tapi kalau udah di Sudah luar kembali. itu udah oh my god, aku harus gimana nih? Aku mikir kan, ya udah deh, aku bentuk aja kayak gitu. Akhirnya aku tawarin sama murid-murid aku dan mereka mau, ya udah. Di sisi yang lain aku juga sambil mengasah, kemudian aku juga makin berkembang kayak gitu, Ya. biar nggak lupa. Oke, jadi seperti itu ceritanya menarik sekali. Hmm. Jadi bahasa Inggris ini tidak hanya pelajaran yang seperti pelajaran yang lain ya, tetapi lebih ke kebiasaan. Kebiasaan, Karena kalau pelajaran yang lain mungkin ada bukunya. Kalau ketika kita lupa, kita bisa buka referensi dan lain sebagainya. Tapi kalau bahasa Inggris itu kan lebih ke kebiasaan. Jadi harus membiasakan agar tidak lupa kan, seperti itu. Ya, karena memang bahasa apapun ya, Ya, bahasa apapun. entah itu bahasa Inggris, bahasa Arab, Arab, bahasa ya. bahasa apapun lah ya pokoknya. Itu kan language is not only knowledge, bahwa bahasa ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Ya, benar. But language is skill professionally, bahwa bahasa itu adalah keterampilan yang harus dipraktekkan, yang harus terus dilakukan kayak gitu. Kalau misal kita nggak coba, nggak dipraktekkan, ya hilang, hilang gitu Bahkan, aja gitu. Tidak perlu dipelajari saja, kalau bahasa itu akan bisa secara sendirinya ketika kita tinggal di lingkungan yang dengan bahasa seperti Betul. itu. Seperti contoh misalkan ada buruh migran yang misalkan di mana? Di luar di negeri, Hongkong, di misalkan. Hongkong Itu kan misalnya. juga akan bisa bahasa Mandarin. Karena misalkan. terbiasa Karena gitu. terbiasa, karena Dengan lingkungan. Jadi Betul. bahasa memang seperti itu. Hmm. Oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, sahabat Aryu ini awal mula nyampe di Thailand, karena pengalaman di Thailand ini pengalaman sahabat Aryu pertama kali di luar negeri atau sebelumnya sudah pernah ke luar negeri? Pertama, this is my Pertama. first time. Terus Gimana? aja first time gitu. Begitu nyampe di Thailand seperti apa pengalamannya? Aduh, sebenarnya kan kalau aku sih pengennya dulu bukan di Thailand gitu ya. Justru aku malah kepengen kayak di Eropa atau mungkin di Australia kayak iya. gitu-gitu kan. Tapi karena kesempatannya adalah Ya, di Thailand, why not gitu. Jadi aku mikir ini adalah langkah awal, gak Iya. apa-apa deh, harus dicoba aja. Saya mikir kan gitu. Jadi waktu pertama kali di Thailand Nyampe itu, Thailand, pertama yang paling unik adalah aku pas waktu naik pesawat ya kan, karena belum pernah ya. Belum pernah juga naik pesawat ya? Belum pernah, jadi aku sempat kayak takut awalnya gitu, tapi kalau sudah kedua ketiga udah biasa gitu. Terus sampai Thailandnya, sudah sampai Thailand itu, kan di sana berkumpul sama pelajar-pelajar dari yang lain juga ya, Iya, dari betul. luar negeri. Dari mana saja yang itu pas timnya itu? Sebenarnya karena aku ini kan kerjasamanya adalah dari kampus dengan kampus gitu ya. Jadi kampus Unisba dengan kampus kampusku yang ada di yang ada di Thailand itu namanya adalah Taksina Business Technological College, Oh, seperti iya. itu. Tetapi waktu itu aku juga sempat mengikuti program yang namanya The Future Farmer. Future Farmer itu kayak kalau misal di Indonesia kayak apa ya, Jambore Pemuda gitu loh. Jambore Pemuda, tapi itu adalah mahasiswa-mahasiswa di Thailand yang jurusannya pertanian, dan itu dihadiri dari beberapa negara, ada sekitar 7 atau 8 negara. Jadi di situ aku bisa ketemu dengan teman-teman dari Malaysia, gitu. kemudian dari Jepang, kemudian juga waktu itu dari China juga ada, Dari China kemudian dari Rusia dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti sebenarnya itu kerjasama dari kampus di Blitar dengan kampus yang ada di Thailand. Tapi betul. kebetulan di sana juga Pas ada program itu, akhirnya lah. diikutin sama kampusnya yang di sana. Udah, ini jadwal kamu, nanti kamu ikut aja sama kegiatan yang ini ya. Boleh. Dan itu kan juga apa ya, sedikit banyak akhirnya kita tahu Thailand itu lebih jauh lagi gitu loh. Karena di kampus aku di Thailand yang aku tempati ini kan di Bangkok. Dan apa namanya, programnya itu dilaksanakannya di lain provinsi. Oh, di lain provinsi. Di lain provinsi. Berarti stay-nya awal itu di Bangkok. Di Bangkok, betul. Cuman
ikut program Ikut programnya, The Future The Farmer. Future Farmer itu Heeh. di beda provinsi. Beda provinsi itu di Thailand Selatan. Di Thailand Selatan. Di Thailand Selatan. Kemudian dari situ kenal juga dengan beberapa dosen. Kemudian sama kampus yang di Bangkok itu, ya udah deh, nggak usah, jangan pulang ke sini dulu, biar kamu nanti lebih banyak experience, biar lebih banyak pengalaman, kamu nanti ikut lagi sama teacher yang ini gitu. Akhirnya aku juga sempat di Thailand bagian barat, itu di daerah Kanchanaburi. Jadi aku sempat di stay di Bangkok, kemudian di Suratani. Suratani itu adalah Thailand Selatan, kemudian di Kanchanaburi itu adalah Thailand Barat. Oh gitu. Berarti di Thailand itu sempat di tiga provinsi ya? Iya, 3 provinsi. 3 provinsi itu ya. Terus aktivitasnya apa? Program pertukaran pelajar itu? Kita sih belajar ya. Kita belajar mengikuti dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sana gitu loh. Oh gitu. Karena apa ya? Sebenarnya sih kalau menurut aku antara Indonesia dengan Thailand sistem pembelajarannya sih hampir sama. Hampir ya? sama. Culture-nya juga. Nggak ada perbedaan sih menurutku. Cuman beda tipis gitu ya bisa dibilang. Tetapi yang aku banyak pelajarin di sana itu adalah lebih kepada soft skill. Misalkan kayak tentang waktu itu aku membuat minuman, karena kan tempatnya itu adalah di technological and business, ya kan. Jadi itu kalau misal di Indonesia itu kayak sekolah tinggi gitu loh, sekolah tinggi. Yang bukan universitas. Oh iya. Tapi lebih udah ke teknik lah ya, lebih ke sekolah teknik lah ya. Betul. Kemudian tentang pariwisata. Kemudian kebetulan aku di komunikasi kan juga ada mata kuliah waktu itu komunikasi antar budaya, sehingga wah bagus banget kan menurut aku, kayak ada cross understanding culture-nya gitu. Terus sempat ini enggak? Karena kan bagaimanapun namanya budaya di Indonesia sama budaya di sana ya jelas ada perbedaan. Ada perbedaan. Sempat ada ini enggak kesusahan adaptasi enggak? Terus terang pernah. Sempat ya. Jadi minggu kedua sampai menuju minggu ketiga itu aku sempat homesick. Aku sempat kangen rumah, aku sempat gak kerasan gitu. Karena ya ampun, kok sampai kayak begini banget ya. Bahasanya pertama kan, karena di Thailand itu juga tidak semuanya tahu bahasa Inggris gitu ya. Betul. Kalau kecuali sama teacher aku yang dia pendamping gitu. Tapi kalau sama student yang kemudian mereka juga nggak begitu bisa bahasa Inggris gitu, kadang aku juga ribet gitu. Akhirnya ya ampun, aku harus gimana ini kayak gitu kan. Jadi sempat kangen rumah gitu, pengen pulang, pengen pulang terus, tapi ini kan kesempatan yang nggak semua orang bisa dapat gitu. Jadi oke lah, aku harus semangat lagi kayak gitu. Berarti lebih ke adaptasinya yang agak susah itu malah di bahasa itu ya. Bahasa iya, terus kemudian aku sempat makanan. Oh ya, makanan. Karena kalau di Thailand ini kan bukan mayoritas muslim. Nah, betul. Itu gimana menyiasati itu? Dari awal aku sudah ngejelasin sama guru pendamping aku di sana kalau I'm Muslim gitu ya kan. I'm Muslim, so I don't eat pork. Saya nggak makan babi atau mungkin apa yang jenis apa kayak gitu kan. Akhirnya mereka udah tahu, oh iya, dan kebetulan alhamdulillahnya di kampus yang aku tinggalin itu ada muslimnya. Muslimnya itu aku tanya sekitar ada 100 mahasiswa. Banyak. Asli orang Thailand? Iya. Dan teachernya juga ada yang muslim. Ada yang muslim, tetapi kan muslimnya juga nggak sebanyak kayak di kita gitu loh. Seperti itu. Dan di kantinnya itu aku langsung sama guru pendamping aku itu udah diarahin sama, karena kamu muslim, kamu harus di yang kantin yang ini ya, jangan sampai yang sebelah sini. Gitu. Karena ini yang menyediakan halal food kayak gitu, makanan halal seperti itu. Oke. Kemudian lebih kepada rasa sih sebenarnya. Oh ya, rasa ya. Jadi gimana rasa? Mungkin bisa diceritakan ke sahabat.
Kalau di sini itu kan lebih memang ya, kalau Indonesia itu kan kaya akan rempah-rempah. Betul, ya. betul. Jadi makanannya itu pasti kalau enak lah gitu. Kalau bisa dibilang kan lidahnya kan udah berbeda gitu ya. Jadi kalau sana itu lebih gimana? Rasanya lebih ke gimana? Kalau menurut aku itu rasanya itu ada rasa pedas. Aku sorry nggak begitu suka pedas gitu ya. Itu. Dan itu pedas banget menurut aku. Terus yang kedua adalah rasanya itu asem, kecut. Jadi lebih kecut. Ya ampun ini makanan sayur gitu ya. Kalau kita kan memang ada sayur asem gitu ya. Sayur asem berarti sayur asem di Indonesia kan ya nggak kecut toh. Cuman namanya saja. Kayak gitu aja kan gitu. Tapi yang di sana tuh bener-bener berasa banget, asem banget gitu. Terus kemudian yang aku masih nggak bisa lupa itu adalah rasanya itu adalah wangi. Bayangin ya. Kalau di kita kan wangi itu adalah aroma ya. Aroma. Nah, tapi kalau di sana itu menurut aku kayak masuk jadi rasa gitu loh. Jadi rasa ini kok makanan jadi wangi kayak gini nih, ada apanya sih kayak gitu. Jadi sempet apa ya? Kesusahan adaptasinya di situ gitu. Tapi alhamdulillahnya kan pas waktu mau berangkat itu aku dikasih bekal sama orang tua, dibawain makanan-makanan yang maksudnya yang dia awet gitu loh. Misalkan kayak sambel pecel khas Blitar banget ya. Gitu aku dibawain yang itu jadi bisa menolong pas aku lagi aduh aku nggak mau makan ini deh, mendingan aku bikin sambel aja. Kayak gitu. Apa? Bawaan dari rumah. Betul seperti itu. Jadi soal bahasa pertama tadi, soal makanan yang kedua, terus ada yang terus kalau ini kan kalau di Indonesia ini hampir satu desa saja ada berapa masjid itu ya. Kalau di sana untuk beribadah gimana? Sebenarnya kalau di kampus yang aku tinggalin itu mereka nggak melarang gitu ya, dan karena udah tahu kalau aku adalah muslim gitu. Jadi misalkan waktu jam istirahat aku bilang maaf saya harus sholat dulu gitu ya, mereka mengizinkan seperti itu. Tetapi seperti yang jenengan sampaikan itu tadi, aku sorry nih ya, sorry aku sempat waktu itu kan aku 3 bulan, itu aku sholat Jumat itu cuman berapa kali gitu, kayaknya karena jauh banget, jauh banget. Kalau di sini kan kita mungkin sangat sering sekali mendengar suara azan, suara azan sangat setiap waktu kayaknya kita selalu dengar gitu. Tapi kalau yang di tempat aku itu sempat kayak ya ampun kangen banget. Karena keadaan juga ya, yang bener. jauh mungkin seperti kalau di sini kan berarti kita lewat jalan saja sudah ketemu langsung sama masjid gitu. Ya, berarti mungkin salah satu kendalanya kalau di negara yang tidak mayoritas muslim ya seperti itu lah ya. Oke, terus kemudian mungkin sahabat-sahabat Mata Blitar Podcast juga ingin tahu, karena sebelumnya ini sebenarnya sahabat Arju ini latar belakangnya seperti apa? Apakah dari keluarga yang orang tuanya itu berpendidikan tinggi, terus atau yang seperti apa? Kaya misalkan seperti. Jujur ini ya. Sebenarnya bisa enggak. Buat motivasi teman-teman. Sebenarnya terus terang aku sih latar belakang keluarga aku itu adalah yang enggak cukup berada gitu. Karena aku tinggal di Blitar dan Blitarnya selatan. Blitar daerah selatan. Wonotirto gitu ya. Desanya Gunung Gede. Gunung Gede ya. Gitu. Kemudian makanya pekerjaan sempat keluarga? Petani ya. Petani. Bahkan latar pendidikan keluarga aku dari orang tua itu juga mereka nggak terlalu tinggi banget gitu. Jadi aku aja yang pokoknya aku pengen sekolah tinggi dan aku pengen dapat program yang ke luar negeri biar aku bisa dapat pengalaman yang lebih banyak seperti itu. Artinya tidak harus dari keluarga yang berada, tidak harus dari keluarga yang mensupport secara pendidikan. Tetapi motivasi dari diri kita itu bisa ya sahabat. Betul. Jadi memang makanya
waktu awal pendaftaran ya itu kan aku juga sempet kayak meyakinkan gitu loh, meyakinkan sama orang tua juga iya. Iya. Kemudian Karena di pikiran orang tua kan nggak sampai berpikiran sejauh sampai itu kayak sejauh itu. benar seperti itu. Jadi aku sampai nggak apa-apa, pokoknya aku kan udah pernah belajar bahasa Inggris, masa iya sih nanti nggak mau Iya. aku apa namanya nggak mau aku kembangin. Nah ini adalah salah satu kesempatan menurut aku gitu. Jadi aku meyakinkan, kemudian alhamdulillah sih dapat support, akhirnya ya udah fine. Terus gitu. yang terakhir ini, kiat-kiat untuk sahabat-sahabat mungkin yang pingin mengikuti jejaknya sahabat Aryu ini, bagi sahabat-sahabat mungkin yang hari ini juga kuliah, terus kemudian pengen juga merasakan pengalaman mengikuti program yang Keluar negeri ya, gitu keluar ya? negeri lah intinya. Kalau Kiat-kiat. sebenarnya kiat-kiatnya sih mungkin aku bisa ada 3 nih ya. Yang pertama itu adalah material, kemudian mental, yang ketiga adalah finansial gitu. Jadi walaupun ini program aku ini kan sebenarnya juga apa namanya bisa dibilang beasiswa gitu, tetapi kan yang namanya hidup di negara Ya, orang pasti begitu ya. minimal bawa sangu lah Ya, ya. kita harus bawa benar kayak gitu. Seperti Maksudnya itu. Jadi, material itu berarti lebih ke pengetahuan, skill, knowledge. knowledge-nya ya. Seperti Ya, itu. salah satunya bahasa itu tadi ya. Bahasa kayak gitu. Terus kemudian yang kedua Kemudian mental. mental ya, ya benar ya. mental. Karena untuk mengikuti program di mana di negara orang yang kita tidak bisa, culture-nya sudah berbeda, Udah berbeda itu juga banget. butuh mental yang terus yang ketiga Finansial. Itu juga tapi penting. terakhir penting nggak penting ya, artinya kalau finansial kan sebenarnya bisa disiasati dengan misalkan cari sponsor dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sahabat Aryu atas informasinya, atas sharing pengalamannya selama sahabat Aryu di pertukaran pelajar di Thailand seperti itu ya. Hari ini masih melanjutkan ini ya sampai 2021 akhir masih di BEM sebagai wakil presiden BEM Unisba. Jadi sahabat-sahabat Mata Blitar Podcast, perbincangan kita dengan sahabat Aryu mungkin kita sudah seperti sampai di sini karena waktu juga yang kemudian tidak bisa kita next time lah ya. Kita akan undang mungkin sahabat Aryu atau mungkin sahabat-sahabat yang lain yang punya pengalaman menarik, bisa jadi inspirasi untuk sahabat-sahabat Mata Blitar Podcast. Betul itu. Jadi sahabat Mata Blitar Podcast, kejarlah mimpimu setinggi mungkin. Betul. Jangan bahasanya minder dengan keadaanmu, karena apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan itu sebenarnya akan bisa terwujud ketika sahabat-sahabat itu mengejar dan terus mengejar. Seperti itu. Sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh intinya, kuncinya di sungguh-sungguh itu tadi. Nggak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Betul. Oke, sahabat Mata Blitar Podcast, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sahabat Aryu telah datang di podcast kami. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.